Perang Badar adalah perang tentara kaum muslimin melawan kafir Quraisy yang berlangsung secara tidak seimbang. Jumlah tentara Islam hanya 313 orang, sementara pasukan Quraisy 1000 lebih prajurit dengan persenjataan lengkap. Namun tentara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW berhasil meraih kemenangan besar. Hujan deras baru saja mengguyur lembah Badar pada Kamis malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebagian tanah daerah yang berjarak kurang lebih 130 km dari kota Madinah itu masih nampak basah, namun pasir-pasir mulai agak mengeras. 1000 lebih pasukan kaum Quraisy yang antara lain dipimpin Abu Jahal berhenti di salah satu sisi lembah Badar. Adapun Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, dan 313 tentara Islam berhenti sejenak di sisi sumur Badar. Hanya sejenak, sebab kemudian mereka pindah mencari tempat yang lebih strategis. Dua pasukan itu siap bertempur. Pasukan Quraisy bermasuk mengepung Madinah yang menjadi basis perjuangan Islam kala itu. Dengan pengepungan itu, kaum Quraisy berharap Madinah terisolir dan umat Islam akan meminta bantuan ke Mekah. Pengepungan Madinah dilakukan dengan mengirimkan pasukan yang disamarkan sebagai rombongan dagang yang sedang berangkat ke negeri Syam. Namun rencana itu diketahui oleh kaum muslimin di Madinah. Rasulullah SAW bersama tentara Islam pun menghadang rombongan dagang Quraisy. Pada Jumat pagi itu, selepas malamnya turun hujan lebat di lembah Badar, pasukan Islam siap berperang melawan tentara Quraisy. Sempat terjadi kegaduhan di barisan tentara Islam. Maklum saja, mereka hanya terdiri dari 313 prajurit dengan 8 senjata pedang, 70 unta, dan 2 ekor kuda. Sementara kafir Quraisy, jumlah mereka 1000 lebih dengan persenjataan, yakni 600 pedang, 300 ekor kuda, 700 ekor unta. Perang Badar ini berlangsung tidak seimbang. Rasulullah SAW nampak beberapa kali keluar masuk tendanya. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu mengatur posisi pasukan Islam secara detail. Tak ada satupun tentara Islam melanggar instruksi Nabi Muhammad. Beberapa saat kemudian, sang penghulu Rasul dan Nabi itu masuk ke dalam tenda ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam tenda, tak henti-hentinya Rasulullah SAW berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika hanya bergantung kepada kekuatan, tentara Islam sulit memenangkan peperangan. Jumlah pasukan kafir Quraisy 3 kali lipat daripada tentara Islam. Rasul pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan pasukan dan segala kecongkakannya. Mereka datang untuk memerangimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, jika golongan ini, golongan kaum muslimin ini binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, kami memohon pertolonganmu." Doa Rasul memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berdoa, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke langit-langit tenda hingga tak terasa jubahnya terjatuh ke pundaknya. Abu Bakar As-Siddiq menghibur Rasulullah. Dia rapikan jubah Rasulullah yang sempat terjatuh ke pundak. Sambil meneteskan air mata, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang lemah lembut itu, berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, cukup bagimu mengingatkan Rabbmu akan janji-janjinya, karena Rabbmu akan memberikan kepadamu apa yang telah Dia janjikan." Selesai berdoa, Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari tenda. Rasulullah SAW memberi semangat kepada tentara Islam agar berperang dengan penuh semangat. "Majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi," sabda Rasulullah SAW kepada para pasukan. Meski kalah dari segi kekuatan, pasukan Islam berhasil memenangkan pertempuran, berhasil memenangkan perang Badar. Tentara Quraisy berhasil dikalahkan. Tercatat 70 tentara Quraisy tewas dan 70 lainnya ditahan tentara Islam. Adapun pihak dari Islam, 6
dari golongan muhajirin dan 8 dari ansor gugur sebagai syuhada. Kemenangan besar umat ini dalam perang Badar menggetarkan